Jembatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari kembali dihantam oleh tongkang pengangkut batu bara. Peristiwa ini mendapat kecaman dan perusahaan diminta diberi sanksi tegas. Selain angkutan di jalur darat, angkutan sungai juga menimbulkan persoalan. Pada Rabu sore 22 Januari 2025, kapal tongkang bermuatan batu bara yang ditarik takbot kembali menabrak jembatan Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari. Peristiwa ini direkam oleh warga sekitar, serta terekam jelas di CCTV yang ada di bawah jembatan tersebut. Terlihat dari rekaman CCTV, tiang pelindung jembatan hancur setelah ditabrak kapal tongkang bermuatan batu bara. Atas peristiwa ini, Dirpol Airut Polda Jambi Kombes Pol Agustri Waluyo menyampaikan pihaknya langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Pasca kejadian kapal tongkang pengangkut batu bara menabrak jembatan Muara Tembesi, Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Jambi terus melakukan pendalaman. Kasubdit Gakum Ditpol Airut Polda Jambi AKBP Ade Chandra mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa, yakni dari pihak kapal, pemilik tongkang, dan pihak pos pantau yang ada di jembatan tersebut. Kita sekarang dalam rangka penyelidikan masih dalam proses, masih berjalan lah, karena kita harus menentukan siapa nanti tersangkanya. Kemudian alat bukti apa yang nanti kita kumpulkan. Sekarang masih dalam proses penyelidikan, nanti akan naik ke tahap penyidikan. Untuk saksi sampai saat ini berapa? Saksi-saksi yang sudah kita periksa itu sebanyak 10. 10 saksi itu dari pihak kapal, pihak pemilik tongkang, pihak pos pantau yang ada di jembatan Muara Tembesi. Dari hasil penyelidikan, ditemukan muatan kapal tongkang tersebut melebihi batas muatan yang telah ditentukan, di mana kapal hanya boleh bermuatan maksimal 2.499 MT, namun yang ditemukan bermuatan 2.900 MT, sehingga melebihi kapasitas. Pihak Pol Airut juga akan melakukan koordinasi dengan saksi ahli dari Dirjen Perhubungan Laut yang akan menjadi dasar untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Setelah dilakukan sejumlah proses, akhirnya kasusnya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan dan nahkoda kapal tersebut ditetapkan sebagai tersangka yang disangkakan pasal 323 dengan ancaman 10 tahun penjara. Untuk perkembangan sekarang kita masih dalam proses sidik. Ini sudah meningkat dari penyelidikan ke penyidikan, sekarang sudah ditetapkan tersangka. Untuk pasal yang dikenakan, Bang? Pasal yang dikenakan pasal 323, ini ancamannya 10 tahun. 10 tahun. Bang, kalau boleh tahu? Berdasarkan keterangan dari saksi ahli bahwa surat persetujuan berlayar gugur atau dianggap tidak memenuhi syarat, sehingga itu merupakan salah satu alasan nahkoda ini dikenakan pasal 323. Kemudian dari hasil BAP yang telah dilakukan, pandu kapal tongkang tersebut ternyata tidak memenuhi kriteria serta tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi. Di samping proses hukum yang sedang berjalan oleh aparat penegak hukum Polda Jambi, kerusakan tiang penyangga jembatan Muara Tembesi yang ditabrak tongkang pengangkut batu bara dikecam oleh anggota DPRD Batanghari Kemas Supriyadi. Dirinya meminta agar perusahaan batubara yang memiliki kapal tongkang tersebut bertanggung jawab penuh atas kerusakan yang terjadi. Bahkan pemerintah Provinsi Jambi diminta serius dan bersikap tegas untuk mendesak perusahaan agar kerusakan jembatan itu dapat diperbaiki secara tuntas. Ini sudah beberapa kali terjadi dalam kasus yang sama. Nah, kita harap pengusaha batubara ini bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang mengakibatkan rusaknya jembatan Muara Tembesi itu. Nah, kami dari DPRD Batanghari juga mungkin dalam waktu dekat dan mungkin melalui petunjuk pimpinan akan memanggil. Tak hanya itu, selain penindakan hukum oleh pihak kepolisian, anggota DPRD Batanghari fraksi Demokrat ini juga menilai
Perusahaan batubara yang sudah merusak fasilitas negara juga sudah selayaknya diberikan sanksi tegas oleh pemerintah atau pihak berwenang. Dirinya berharap perusahaan segera bertanggung jawab atas kejadian ini dan Dewan tidak menginginkan kejadian tersebut kembali terjadi. Sebab dapat mengakibatkan jembatan roboh, apalagi jembatan tersebut merupakan sebuah jalan penghubung antar kabupaten maupun provinsi. Sektor pertambangan khususnya batu bara merupakan salah satu penyumbang ekonomi Provinsi Jambi dan banyak membuka lapangan pekerjaan. Akan tetapi haruslah dikelola dan diatur dengan baik agar tidak mengganggu kegiatan perekonomian lainnya. Saya, Sawahira Tunisa, pamit undur diri. Sampai jumpa.